Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya anak semuanya hari ini? Sehat, Alhamdulillah Bu. sehat. Alhamdulillah. Kita kembali lagi ke pembelajaran akidah akhlak. Silakan dibuka LKS-nya mulai halaman 6 sampai halaman 10. Nah, jadi materi kali ini kita membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Ya, sekarang langsung ya. Nah, sekarang kita materinya masuk ke tentang remaja. Nih, cocok banget nih sama usia-usia kalian semua nih. Nah, yang pertama, kita sebelum mengenal remaja itu kita masuk ke pengertian dulu. Nah, pengertiannya adalah yang pertama, remaja adalah diambil dari kata bahasa Arab, yaitu asyabab, yang artinya muda dan kuat, energik dan dinamis, baik dan kreatif, tumbuh dan berkembang. Nah, jadi remaja seperti itu ya. Nah, sementara dari istilahnya, remaja adalah waktu manusia ketika berumur belasan tahun. Nah, terus masa peralihan nih, masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Tapi bukan dewasa ya, masih remaja. Nah, rentang usianya 13 sampai 19 tahun. Nih usia-usia kalian nih gini. Nah, umurnya kalau SMA 16 tahun sampai 17 tahun ya. 18. Ada yang 18, ada yang 17. Beda-beda. Nah, kayak kalian semua nih lagi masa-masa puber. Lanjut. Next, selanjutnya adalah ciri-ciri remaja. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya nih. Ciri-ciri remaja apa aja sih? Yang pertama, remaja itu biasanya menjadi sebagai periode penting. Jadi maksudnya apa? Nah, kita di sini tuh eh, sebagai remaja, kita bagaimana memposisikan diri kita ke depannya gitu. Apakah kita ingin menjadi seorang yang sukses atau misalnya mau yang biasa-biasa aja, itu periode sekarang. Dimulai dari sekarang ini kita bangun semuanya untuk masa depan kita selanjutnya gitu. Jadi jangan sia-siakan masa remaja kalian ya. Terus yang kedua, masa remaja ini sebagai sebagai periode perubahan. Nah, di sini ada perubahannya apa sih? Perubahannya ada perubahan emosi yang jadinya biasa-biasa aja pas masih anak-anak, tapi pas masa remaja ini jadi lebih sensitif gitu. Terus ada tubuh, jadi perubahan tubuh juga terlihat dari ciri-ciri fisik. Kalian tahu, udah pernah pasti belajar di materi IPA. Dan Ibu akan menjelaskan dari akidah akhlaknya aja ya. Nah, terus ada minat. Jadi perubahan minat. Misalnya tadinya tuh masih kecil minatnya jadi cita-citanya jadi dokter, tapi pas udah remaja kayak gini udah cari jati diri nih. Kayaknya nggak cocok passion kita di dokter gitu. Terus misalnya keuangan nggak mendukung atau apa gitu. Nah, remaja di sini udah mulai berpikir gitu. Dia berpikir minatnya dia yang cocok dengan bakat dia, terus minat-minat yang sudah ada lah pokoknya di sosmed gitu yang bisa dia cari. Nah, itu jadi ini dia sih perubahan dia gitu. Nah, terus sama perubahan nilai. Nah, di sini perubahan nilai misalnya dari dulu masih kecil-kecil misalnya suka berubah-ubah gitu kan. Pikirannya nggak seimbang gitu. Nah, sekarang di sini pas masa remaja udah konsisten gitu. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah masa remaja sebagai pencarian identitas. Seperti yang tadi Ibu bilang ya. Di sini adalah pencarian identitas jati diri kalian masing-masing. Kalian cari passion kalian di mana. Yang keempat adalah masa yang tidak realistis. Ini maksudnya gimana ya? Maksud dari ini adalah sesuatu yang diinginkan itu kadang tuh nggak sesuai dengan realita gitu. Nah, terus jadinya kadang remaja tuh gampang kecewa, frustasi, bahkan sampai emosinya tuh nggak stabil gitu di remaja ini gitu. Next, selanjutnya adalah perilaku terpuji dalam remaja. Nah, perilaku terpuji dalam remaja ada di halaman 8. Jadi di sini di LKS, Ibu ambil rujukannya. Di sini perilaku terpuji dalam remaja itu yang pertama ada persaudaraan atau bahasa Arabnya adalah ukhuwah. Nah, ini maksudnya adalah saudara. Nah, jadi kata ukhuwah itu adalah persaudaraan gitu. Nah,
Jadi maksud dari ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniai oleh Allah gitu kepada hamba-hambanya. Nah, di sini remaja nih peran penting banget ya. Ada ukhuwah menciptakan wadah. Ini maksudnya apa? Misalnya remaja ini udah tahu dia posisinya, misalnya entah dari suku atau ras atau golongan atau enggak passion dia, misalnya dia mau coba-coba di hal organisasi apa nih gitu yang dia mau tahu gitu. Nah, dia masuk berkecimpung di ukhuwah menciptakan wadah itu gitu. Atau bahkan ada yang punya terobosan baru, misalnya ekskul di sekolahannya dia ini nggak ada robotik misalnya. Nah, dia pengen tuh nyiptain robotik. Nah, itu jadi menciptakan wadah untuk yang sama-sama cari yang sekufu, yang satu pemikiran sama dia gitu. Nah, terus yang kedua adalah ukhuwah menciptakan kuwah atau kekuatan. Nah, di sini adalah menciptakan rasa sosial gitu. Misalnya contohnya nih ya, kayak misalnya ada banjir atau bencana alam yang lain. Nah, ini remaja berperan aktif di sini biasanya. Dia jadi menciptakan kekuatan, dorongan dia, keyakinan dia untuk melakukan hal tersebut, bakti sosial tersebut. Jadi kegiatannya adalah positif karena di sini membahas tentang perilaku terpuji. Nah, yang ketiga adalah ukhuwah menciptakan mahabbah. Mahabbah adalah cinta dan kasih sayang. Jadi di sini adalah ukhuwah yang terpuji dalam remaja itu tentang keutuhan, solidaritas gitu. Terus jadi dia karena udah berkecimpung dalam persaudaraan ini, organisasi ini misalnya, nah dia akan timbullah kecintaannya satu sama lain, kasih sayangnya. Misalnya ada temen yang kurang apa, nah nanti saling dilengkapi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, di sini nih remaja nih biasanya dia lagi masa-masa kepo. Nah, di sini jadi dia butuh kemauan, semangat, sedikit pengorbanan seperti ongkos misalnya, ongkos, biaya listrik, biaya jajan dan lain-lain relatif kecil daripada proses belajar mengajar secara formal. Nah, jadi dia bisa akses dari mana aja gitu, jadi nggak perlu misalnya kayak sekarang kan ya sekolah lagi daring kayak gini. Kalian bisa akses kemanapun, jadi nggak monoton misalnya harus datang ke sekolah, lihat buku gitu. Kalian bisa lihat dari sosmed atau lihat dari aplikasi-aplikasi belajar yang lain gitu. Nah, terus selanjutnya adalah menghormati dan menghargai sesama atau tasamuh. Jadi tasamuh atau toleransi di sini adalah sikap saling menghargai, menghormati perasaan orang lain dengan cara menjaga lisan dan tangan dan tidak menyebarkan aib sesama manusia gitu. Nah, sebagaimana ada perumpamaan orang mukmin itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perumpamaan orang mukmin adalah saling mencintai, menyayangi dan mengasihi adalah bagaikan satu tubuh gitu. Apabila salah satu anggota tubuhnya ada yang sakit, maka semuanya kerasanya nggak enak. Seluruh tubuh merasa nggak enak pokoknya. Jadi sehingga nggak bisa tidur gitu dan merasa panas badannya misalnya gitu. Jadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya adalah akibat negatif pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Nah, di sini adalah perilaku negatif kayak gimana ya? Ada yang tahu perilaku negatif dalam remaja? Kok diem aja tidur nih? Ya udah lanjut, Ibu lanjutin lagi. Jadi, pergaulan negatif dari remaja yang tidak sesuai dengan akhlak Islam adalah mereka nih sering menghabiskan waktu dalam hidupnya untuk berfoya-foya atau mencari kesenangan dirinya sendiri gitu. Yang dia lakuin menurut dia enak, senang, tapi tidak sesuai dengan akhlak Islami gitu. Nah, misalnya ada anarkis perbuatannya, terus narkoba, terus seks bebas misalnya ya. Terus ada yang karena semua perbuatan yang tersebut akhirnya remaja ini merasa jauh sekali sama Tuhannya gitu. Nah, di sini jadi ibu akan kasih tahu akibat negatif pergaulan remaja, yaitu adalah menghancurkan masa depan, terus
memupuskan harapan orang tua, yang orang tua udah berharap banget sama kita nih, anak kita udah gede nih akan jadi apa, bagaimana hidupnya dan sebagainya. Tapi itu terhapus semua harapan orang tua karena pergaulan-pergaulan kita itu yang negatif ya. Nah, terus menghilangkan rasa malu. Ketika orang udah melakukan hal-hal tersebut dan mereka sudah nggak malu, ya udah itu akan hilang rasa malunya gitu. Jadi pergaulan bebas itu bisa menghilangkan rasa malu. Padahal dalam agama itu malu merupakan satu hal yang sangat ditekankan. Nah, al-hayat, al-hayat, gimana? Lupa. Nanti ibu cari lagi. Insya Allah. Maaf ya. Nah, terus hilangnya harga diri. Nah, di sini akan hilang harga diri apabila misalnya ada seseorang wanita yang melakukan seks bebas dan dia dikaruniai seorang anak misalnya ya, lahir lah gitu. Karena pergaulan bebasnya itu akhirnya dia ya udah harga dirinya hilang sebagai wanita yang masih perawan gitu. Ya udah, terus bakal dikucilkan di saudara maupun di tetangga gitu, di masyarakat gitu. Dan akan berdosa yang melakukan hal-hal negatif tersebut, bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nah, sampai situ aja kira-kira. Silahkan dikerjakan ujian hariannya di CBT ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Kita cintaku semua. Nggak ada? Sudah paham, Bu. Oh, ya udah. Berarti sudah paham ya? Iya, Bu. Dari pergaulan negatif yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Islam. Ya udah, sampai segitu aja. Saya kira cukup sampai di sini. Silakan kerjakan ujiannya dan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.